Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Royani ya? Ida Royani, Bu. Oh, Ida Royani. Iya, Apakah Bu. sudah siap? Apakah sudah siap? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Iya, Sekarang jam Bu. berapa? Kita tunggu pas setengah delapan ya? Oh iya, Bu. Iya. Nanti Ibu saya berikan waktu 50 menit. Iya, Bu. 50 sampai 60 menit. Berarti dia kalau mulai setengah delapan sampai jam berapa? Berarti sampai setengah 9, Bu. Setengah sembilan. Iya. Iya. Jadi ibu manfaatkan di situ membaca Al-Quran, surat surat nanti saya tentukan. Iya, Bu. Kemudian setelah membaca menulis Iya, Bu. surat itu, tapi saya tentukan misalnya 2 3 ayat. Iya, Lalu Bu. tunjukkan gambar, tunjukkan ayat tersebut. Setelah Iya, Bu. itu kita tanya jawab, artinya mengenai seputar pengetahuan ibu tentang teori perkembangan peserta didik, tentang evaluasi, pokoknya materi-materi pedagogi, ya kan? Iya, Bu. Nah, setelah itu lanjut dengan simulasi, praktek mengajar. Ingat, praktek mengajar itu tetap disampaikan, misalnya materinya apa, tujuannya apa, Iya, semua Bu. apa yang ada pada modul itu. Pokoknya ibu saya berikan waktu 60 menit, tidak boleh kurang. Iya, Bu. Lalu ibu harus fokus. Pokoknya Insya jawab Allah. saja. Pokoknya ibu jawab saja. Kemudian tidak boleh ibu tengok kanan, tengok kiri. Pokoknya banyak gerak-gerak. Karena ini kan mau dibuatkan video YouTube. Iya. Iya. Kalau ibu maksudnya seperti gelisah begini, 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 kan nanti hasilnya juga tidak bagus. Insya Allah, Bu. Pastikan terekam. Pastikan terekam. Jadi kalau misalnya ini, ibu perhatikan begini sama saya ya. Kalau saya Iya. bilang begini, langsung recording. Iya, Bu. Ah, ini sudah recording atau belum? Belum, Bu. Ah, belum, belum. Oke. Iya. Oke, dan lagi 1 menit. Lagi 1 menit. Insya Allah. Jaringannya bagus ya? Insya Allah, Bu. Ini di kota Bagus. Kendari, ini di kota Kendari atau di mana? Di kota, Bu. Oh, jadi semua di kota. Iya, Bu. Di Ada kota di sebagian mana? teman di Iya, di kota di Alulama, mana? di Oh, Alulama. Iya. lalu lama. Gitu. Iya. Rame ya? Iya, lumayan Bu. Ramenya juga Provinsi Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, saya ke Kendari cuman sampai di pelabuhannya, belum ke kotanya. Oke, sekarang sudah 30 menit. Iya Bu. Sudah 30 menit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat. Apakah malam ini sudah siap untuk mengikuti ujian komprehensif? Insya Allah Bu siap. Ya.
Jika ibu sudah menyatakan siap, apa saja persiapan yang sudah dilakukan untuk menghadapi ujian malam ini? Ya, yang pertama-tama Bu, saya punya kesehatan insya Allah siap. Dan insya Allah sudah siap dengan metode pembelajaran saya untuk yang saya tampilkan sebentar, insya Allah. Insya Allah. Sehat jasmani dan rohani. Insya Allah sehat. Insya Allah. Ya. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan hasilnya terekam. Baik, tunjukkan Al-Quran, Bu. Bisa tunjukkan Al-Quran? Ini Angkat. Oke. Ibu buka surat An-Naba. ini Bu, An-Naba. ya ini Bu. Ibu silakan membaca surat An-Naba Ya. sampai di Ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. An-naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا و- والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
Inna jahannama kanat mirsada littawina ma'aba ma'abal labithina fiha ahqaba لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا إلا هميئا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan menulis ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini Bu, Ayat 1 sampai dengan 3 ya. iya Bu. Coba dibaca yang ditulis itu ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'al azim alladzina hum fihi mukhtalifun. Oke. Baik, baik, baik. Sekarang saya akan
bertanya-tanya kepada Ibu Ida Royani SPDP. Ibu Royani ini sudah berapa lama menjadi guru di SD? Sudah 19 tahun lebih, Bu. 19 tahun. Sejak tahun berapa ya? Sejak tahun 2004. 2004. Iya, Pernah menjadi kepala sekolah? belum pernah, Bu. Belum pernah. Di Sarjana tahun berapa? sarjana tahun 2010 bulan Mei. Bulan Mei. Alumni IAIN Kendari. Iya, IAIN Kendari. Pada saat itu masih stain, Bu. Oh, masih STAIN. Iya, Sekarang sekarang sudah apa? Universitas atau masih se- IAIN? sekarang IAIN Kendari, Sultan IAIN Oh, Kaimuddin. oh begitu. Rektornya Iya, Bu. siapa? Rektornya Sekarang siapa? sekarang Ibu Faiza, Bu. Oh, Ibu Faiza. Iya, Baik. Om, enak ya jadi guru? Guru SD? Alhamdulillah enak, Bu. Nah, Alhamdulillah. Enaknya di mana, Bu? Enaknya saya berinteraksi dengan anak-anak, kemudian anak-anak juga dia dia menyatu dengan diri saya. Oh, begitu. Jadi Iya, ada Bu. pengaruh karakteristik siswa? Insya Allah ada, Bu. Ada ya? Hmm, Iya. oke. Jadi, pengetahuan apa yang Ibu dapat atau Ibu peroleh ketika teman-teman kami membelajarkan modul pedagogik? Apa yang apa ya? Yang apa ya? Yang tersimpan di memori Ibu Ida Royani pada modul pedagogik itu apa yang menarik dari isi modul tersebut? Yang menariknya, Bu, karena dari metode pedagogik itu saya bisa menerapkan tentang ilmu pengetahuan yang saya miliki dari kampus, kemudian saya terapkan pada peserta didik saya, Bu. Iya, artinya pada modul pedagogik itu muatan-muatan apa saja yang Ibu peroleh dari modul tersebut? Maksudnya modul tersebut membicarakan tentang apa begitu, khusus untuk Eh, modul pedagogik. Kalau menurut saya, Bu, yang metode pedagogik itu kan tentang pengetahuan, Bu. Dari pengetahuan itu saya kembangkan terhadap siswa saya dan siswa saya alhamdulillah ada pengaruhnya terhadap metode tersebut. Oh, begitu. Iya, Bu. Tidak tidak ada istilah-istilah yang khusus yang diperoleh dari modul pedagogik. Misalnya modul pedagogik terkait dengan teori belajar dan pembelajaran. Ada misalnya profesionalisme guru. Kan modulnya begitu kan? Iya, Bu. Ada ada modul perkembangan peserta didik. Nah, Iya, Bu. pertanyaan saya, modul yang membicarakan tentang entah modul 4 atau modul 2 misalnya teori-teori belajar. Nah, apa yang Ibu ketahui dari modul tersebut yang berkaitan dengan teori-teori belajar? Apakah itu Kalau konsep konsep belajar dulu atau konsep teori? Nah, saya minta Ibu jelaskan. kalau menurut saya, Bu, kalau teori teori pembelajaran pedagogik yaitu merupakan kegiatan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang menarik dan objektif kepada peserta didik. Terus, apa lagi? Kemudian untuk evaluasi pembelajarannya.
kemudian pengembangan profesi guru, kemudian perkembangan peserta didik, dan teori belajar dan pembelajaran. Kalau pada modul perkembangan peserta didik, apa yang dibahas pada modul tersebut? Pada modul perkembangan peserta didik yang saya peroleh selama saya mengikuti PPG ini, yaitu perkembangan peserta didik pada psikomotorik peserta didik, kemudian perkembangan kognitif, perkembangan kognitif peserta didik, kemudian perkembangan emosi, sosial dan spiritual peserta didik, dan karakteristik peserta didik. Nah, apa saja karakteristik peserta didik itu? Bisa disebutkan? Kalau karakter peserta didik itu, menurut yang saya terapkan di sekolah, yaitu tentang akhlak. Bagaimana itu akhlak? Peserta didik, apalah, karakteristik peserta didik meliputi etnik kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, motivasi perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik itu, Bu. Kalau perkembangan psikomotorik itu apa ya? Tentang apa? Kalau perkembangan psikomotorik yaitu kalau sanda salah Bu, perkembangan yang dilakukan peserta didik untuk mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang berkoordinasi antara saraf, saraf pusat dan otot. Itu yang psikomotorik. Iya, Kalau yang motorik, kalau yang motorik, kalau yang motorik yaitu perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang berkoordinasi antara saraf, pusat, dan otot. nah, kalau Ibu lihat, Ibu sudah 19 tahun mengajar, artinya menghadapi peserta didik. Ibu boleh beri gambaran sedikit yang perkembangan peserta didik pada peserta di apa perkembangan psikomotorik pada peserta didik. Artinya misalnya pada mata pelajaran apa, subnya apa, kemudian kaitan dengan apa motorik sampai dengan saraf-saraf itu bisa Ibu apa ya lukiskan pada peserta didik kelas berapa yang diajar sekarang Ibu? Kalau yang saya ajar sekarang, Bu, mulai dari fase A, kemudian fase B, dan fase C. Iya, fase A itu berarti kelas satu. Kelas 2, Bu. Iya, kelas Kalau 2. fase, Nah, iya, iya. Sekarang kelas 2. Bagaimana iya. itu? Hubungan apa psikomotorik artinya bisa di apa ya, di apa diberikan contoh pada siswa. Kalau misalnya apa sikap motoriknya, misalnya dalam gerakan sholat, misalnya Hmm. dalam gerakan sholat, saya bisa melihat gerakan takbirnya, kemudian gerakan rukunya, kemudian gerakan sujudnya, itu gerakan motoriknya. Hmm. Iya. Terus
perkembangan emosionalnya? Kalau perkembangan emosionalnya, saya lihat dari bacaan-bacaan dalam melafalkan, misalnya tentang Asmaul Husna atau dalam sholat. Nah, bagaimana itu? Misalnya dalam melafalkan niat sholat atau niat wudhu, di situ saya bisa nilai, bisa lihat Terus perkembangan apa lagi yang lain? perkembangan. Kalau kalau menurut fase kelas kelas 3 Kelas sudah ada, 3. ya, sudah ada perubahan dari kelas 2. Perubahannya Mulai di da- mana? mulai dari misalnya perubahan dari cara berwudunya, kemudian gerakan sholatnya, sudah ada perubahan, Bu. Oke. Ya. Sekarang untuk menilai gerakan-gerakan itu Ibu menggunakan rubrik apa? Kalau untuk sholat, Bu, saya menggunakan rubrik apa lagi itu yang tentang keterampilan, Bu. Penilaian Tentang keterampilan. keterampilan. Iya. Begitu. Tidak melalui tes, tidak. Ada juga melalui tesnya, Bu. Kalau Misalnya, melalui kalau melalui tes caranya bagaimana? kalau melalui tesnya dengan cara membaca membaca niat-niat sholat. Misalnya dalam praktik sholat. Iya, Itu terkait dengan evaluasi. iya, iya, Bu. Ya, untuk terkait dengan penilaian. Terus bagaimana penilaiannya ini kan ada penilaian sekarang ini kan modulnya itu kan sudah orientasi HOTS. Bagaimana me- apa dulu hubungan antara keterampilan itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah HOTS itu bagaimana? Nah, kalau untuk menunjukkan penilaian hoaxnya, Bu, Nah, sekarang sebelum menilai dari keterampilannya, saya menerapkan setiap sebelum memulai pembelajaran, saya pertama terlebih dahulu saya memulai dengan membaca surah-surah pendek. hmm. Terus, Iya. Kemudian saya lanjutkan dengan materi atau tidak saya suruh membaca dulu bukunya barang 5 menit sampai 10 menit. hmm. Baru memulai materi yang akan diajarkan pada hari itu. Nah, sekarang kata operasional apa yang Ibu bisa gunakan untuk menilai kemampuan peserta didik itu bisa berpikir HOTS, misalnya pada bacaan. Kira-kira Ya, kata operasional apa yang digunakan? kalau untuk bacaan, Bu, kalau Nah, untuk hostnya, misalnya hostnya. fase A, Nah, saya saya suruh melafalkan misalnya nih karena materi saya yang saya akan bawakan tentang Asmaul Husna, saya akan suruh menyebutkan beberapa Asmaul Husna yang peserta didik ketahui. iya, maksud saya pada fase A itu operasional apa yang Ibu gunakan? Apakah di situ memahami, jelaskan, menyebutkan, terus dari situ Kalau itu mana yang menunjukkan hotsnya, hots. kalau untuk fase A yang menunjukkan hostnya, saya ambil dari menyebutkan dan menghafalkan. Saya ambil dari Itu situ ibu hostnya. itu ibu katakan hots. Yang untuk fasenya, fase A. Fase A. Kalau fase lebih tinggi, Kalau fase yang lebih tinggi, saya ambil hostnya untuk menjelaskan dan menganalisa dari materi yang saya ajarkan. oh, oke. Terus eh, ibu menggunakan teknologi, misalnya LCD, ya kan? Iya, Bu. Kan? Nah, ibu pernah dengar istilah TPACK? Iya, pernah, Bu. Nah, apa itu singkatan TPACK? T itu apa? Kalau kalau saya tidak salah, Bu, kalau T-nya itu adalah teknologi, Oke? kemudian
Kalau P-nya pedagogi, kemudian Hmm, C-nya konten, kemudian ya, K-nya K-nya knowledge. Itu ya. TPACK. Nah, bagaimana penerapannya pada materi apa Asmaul Husna? Ya, kalau tentang materi Asmaul Husna, saya ambil dari eh, kalau teknologinya, saya ambil dari cara menghafalnya dulu, dari apa? Dari nada-nadanya, dari misalnya cara menghafalnya bagaimana, dari metode me, apa? Meniru tentang nada-nada dari Asmaul Husna. Misalnya, ya Allah, ya Rahman dari lagu itu, dari syair itu. Terus, Ya. hmm, itu dari teknologinya. Terus, Iya, kalau dari apa? Kan pedagogiknya. TP, iya pedagogiknya. Ya, kalau dari pedagogiknya, dari cara menghafalnya, kan pengetahuannya, Bu, untuk mengetahui Hmm, cara cara menghafalnya, bagaimana tekniknya. hmm. Ibu Tekniknya gunakan itu, teknik apa itu? Ibu gunakan teknik apa? kalau saya menggunakan teknik, misalnya teknik teknik untuk fase A, saya ambil teknik, misalnya dalam kali pertemuan, saya kasih menghafal barang 1 sampai 5. Hmm, Diangsur-angsur begitu untuk hmm, teknik itu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, sebelum memulai pelajaran berikutnya, saya antar lagi dengan Asmaul Husna barang 5 sampai lanjutannya dari 1 sampai 5 lanjut lagi 5 sampai 10. hmm, Ya. hmm, hmm. Terus, kalau ininya konten knowledge, Nah, kalau konten fluidnya itu kan masalah hubungan, hubungan antara sesama teman. Bisa bagaimana dari itu? kalau misalnya dalam belajar berkelompok, misalnya Hmm, kelompok satu dia menjelaskan tentang Asmaul Husna, misalnya Al-Qudus dengan Al-Wali misalnya. hmm, Nah, kemudian yang kelompok lain melanjutkan dari yang lainnya Asmaul Husna yang lain, misalnya hmm. Al-Aziz dan Dapat. Al-Khabir misalnya, ya Khabir. Al-Mu'min, ya Assalam Al-Mu'min, begitu Bu. Begitu seterusnya. Iya Bu. Itu itu masuk pada model pembelajaran apa itu? PBL atau PJBL? Kalau itu Bu, masuk dua-duanya, ada PBL-nya dan ada PJBL-nya. PBL-nya di mana? Kalau PBL-nya untuk mengetahui kemampuan siswa dari dalam kelas, kemudian PJBL-nya ada dengan praktiknya. Prakteknya. Praktek Iya. per kelompok atau individu? Ada per kelompok, ada per individu. Misalnya kalau per individu, saya suruh maju hafalkan misalnya misalnya satu orang hafalkan sekian dari nomor sekian sampai nomor sekian, ditentukan begitu. Jadi itu PBL dan PJBL. Iya, Bu. Itu memang benar-benar tergambar pada modul. Kalau untuk yang saya mau tampilkan sebentar, Bu, insya Allah melalui PJBL. PJBL. Iya, Berarti menghadirkan, ada kan ini kan PJBL kan project, ya kan? iya, Berarti iya. nanti sebentar Ibu simulasikan harus ada tuh anak-anak. Ya, kalau karena sekarang kan lagi praktek, Bu. Kalau sudah di lapangan pasti ada anak-anak, Bu. Oh, begitu. Iya, Karena ini kan project, iya iya, kan? Bu. Iya. Hmm. Terus terkait dengan, jadi media yang digunakan apa? LCD, video, PowerPoint, Bu, dengan laptop. PowerPoint, laptop. Iya. Kalau untuk Terus sebentar, iya, LKPD-nya bagaimana? LKPD-nya bisa saya ambil dengan
secara lisan dan tertulis LKPD-nya. Kalau secara lisan, apanya yang dinilai? Kalau secara lisan Bu, kalau saya tidak salah dengan melalui hafalan, dengan Hafalan. dengan menyebutkan. Iya, Berarti hafalan dengan menyebutkan harus sudah apa ya, berpikir hots, kan? iya. Hmm. Sekarang teknik asesmennya bagaimana? Maksudnya penilaian kan di situ kan kalau modul itu kan ada asesmen awal, ada formatif, ada sumatif, ya kan? Itu bagaimana itu? Bagaimana? Pemahamannya Bu Kalau bagaimana itu? kalau untuk asesmen awalnya Bu, saya lakukan dengan tes lisan. Iya. Nanti Bentuk di pertanyaannya bagaimana? Bentuk pertanyaannya. pertanyaannya misalnya siapa yang sudah hafal Asmaul Husna dari yang pertama sampai yang ke-10 misalnya. Hmm. Iya. Terus? Kemudian Nah, kemudian siapa yang bisa menyebutkan secara sistematik menyebutkan Asmaul Husna secara sistematik dan menyebutkan beserta dengan artinya. jadi begitu ininya ya, asesmennya. Nah, itu Atau ada ada instrumennya, instrumen asesmennya. in- instrumennya ada Bu. Bagaimana model instrumennya? Instrumennya itu misalnya saya mengelompokkan yang bisa menyebutkan tanpa melihat teks, kemudian saya kelompokkan dengan yang belum bisa menyebutkan dengan benar. Apakah instrumen asesmennya itu berorientasi HOTS? Artinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Nanti di pembelajaran inti Bu baru masuk hostnya. Kalau untuk asesmen awal belum. Kan ada Nah, ada asesmen akhir. Artinya kan ada formatif, sumatif. iya, Apa nanti di alasan? Iya, apa alasannya dia masuk pada asesmen awal? Artinya yang orientasi HOTS. Kenapa Ibu masukkan pada asesmen awal? Apa alasannya? untuk saya memasukkan di asesmen awal supaya saya bisa mengetahui siswa yang sudah bisa saya bisa mengetahui karakter siswa yang bisa dengan yang belum bisa. Kalau yang belum bisa dikategorikan apa? Masuk di mana mereka? Kalau yang belum bisa masuk di kategori menyebutkan. Artinya menyebutkan melalui apa? Tes apa? Formatif, sumatif, Melalui formatif, tes tertulis. begitu. Nah, sekarang terkait dengan materi. Kan Ya. di dalam penyusunan materi itu atau bahan ajar itu kan ada materi ajar esensial. Apa yang Ibu pahami tentang materi yang esensial itu? Materi esensial. Iya. Materi esensial kalau saya tidak salah Bu, yaitu Hmm. materi materi pokok tentang pembelajaran tersebut. Kalau misalnya advance material, Material yaitu mengacu pada asesmen. bukan advance material, Oh, it's fan. advance,
advance, advance, tulisannya advance, bacaannya advance material. A- Apa yang Ibu pahami? Apakah itu kontennya atau filosofinya atau bagaimana? Kalau Kalau dikaitkan dengan Asmaul Husna, yang kalau materi advance material itu apa? kalau Sanda salah Bu, advance materialisnya merupakan pengembangan dan dari materi yang sebelumnya dan sesudah. Oh, gitu. Iya. Kemudian ada materi yang apa yang tergambar dalam dimensi misalnya pengetahuan. Ada yang faktual, ada yang konseptual, dan ada yang prosedural atau metakognisi. Dan ada materi yang bermuatan HOTS. Bisa Ibu jelaskan itu artinya dimensi-dimensi tadi, misalnya dimensi pengetahuan itu dia meliputi faktual, konseptual, prosedural, atau metakognisi. Kan di modul ajar kan begitu. Bisa dijelaskan. Tuan. Kalau yang tentang faktual, Bu, karena faktual itu adalah merupakan kata sifat yang identik dengan berita yang bermakna fakta atau kenyataan. Terus, terus Ibu bagaimana? Kalau yang metakognisi itu yang bagaimana? Metakognisi. Kalau yang metakognisi, Bu, kalau Sanda salah, yaitu kemampuan untuk mengontrol ramah, mengontrol ranah atau aspek kognitif. Jadi begitu. Nanti kita lihat di simulasi modul. Pokoknya apa yang Ibu sudah jelaskan semua, Ibu katakan hostnya, kemudian ada TPACK-nya, kemudian ada menggambarkan materi yang esensial, yang advance, material, kemudian di dalamnya ada metakognisi. Pokoknya semua apa yang Ibu sudah beri jawaban tadi, kita akan lihat pada simulasi. Ya, nanti yang bagaimana itu yang HOTS? Artinya di situ pembelajaran itu kan oh, apa pembelajaran yang menyenangkan, ya kan? Ya. Kan em, MBKM itu kan mengharapkan bahwa siswa itu bisa mandiri, ya kan? Bisa mandiri. Nah, nanti kita lihat di cuplikan eh, yang 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 ibu akan apa peragakan di malam ini. Oke, silakan share screen-nya untuk modul ajar 2. Disilakan.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini anak-anak sudah siap belajar. Iya, sudah siap ya. Tidak ada lagi yang bilang sudah tidak bisa lagi mengikuti pelajaran karena pada pagi hari ini anak-anak masih tetap segar ya. Nah, kemudian, sebelum memulai materi, Ibu akan menanya dulu, siswa sudah siap belajar atau belum? Atau masih ada yang belum sarapan? Ya, semua sudah ya. Ya, baiklah. Melalui pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelumnya itu, Ibu akan menanyakan dulu tentang kesehatan kalian. Apakah kalian sudah tahu tentang materi apa yang diajarkan pada hari ini? Ya, belum ya, belum. Ya, sebelumnya itu saya akan memulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa belajar. Doa belajar kita mulai ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, sebelum melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyi dengan tepuk anak soleh untuk menyemangati pelajaran hari ini. Ya, kita mulai ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua. Dihormati. Cinta Islam. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar. Ya, pada pagi hari ini, sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu saya akan menanya kepada siswa pada hari ini, siapa yang tidak hadir? Ya, oh ada yang tidak hadir. Nah, kalau begitu Ibu Guru mengabsen dulu ya, mengabsen dulu. Semua dengarkan namanya ya. Fadil, Akila, Nuriski, Muhammad Adnan, Rifai. Oh, Rifai tidak hadir ya. Apa kabarnya ini Rifai? Tidak ada informasi? Kalau tidak ada informasi berarti alfa. Tidak ada keterangan di sini. Berarti alfa. Usahakan yang alfa diberitahu sama temannya supaya minggu depan jangan lagi alfa ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran inti, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama menjelaskan tentang Asmaul Husna dan artinya. Kemudian membuat kaligrafi Asmaul Husna dengan artinya. Dan yang ketiga membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Ya, baiklah kita memulai materi dengan menyanyi dulu ya. Kita menyanyi. Ada yang hafal tentang lagu Asmaul Husna? Iya, ada yang hafal. Sekarang coba yang hafal maju di depan kelas, di depan, supaya tunjukkan bahwa dia bisa menghafal Asmaul Husna. Walaupun tidak hafal semuanya, ada yang dihafal. Kalau ada yang hafal dari Asmaul Husna dari 1 sampai 10 boleh maju di depan. Ya, coba Fadil maju. Ya, menghafal Asmaul Husna dari 1 sampai 5 boleh.
Atau tidak, kalau lebih dari itu boleh juga. Semakin banyak yang dihafal, semakin bagus. Ya, sekarang anak-anak sudah ada yang menghafal ya. Kemudian ibu tanya, adakah yang sudah tahu tentang Asmaul Husna? Oh iya ada. Apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, betul sekali. Pintar sekali ini di kelas 3. Apalagi kalau sudah kelas 4 akan tambah pintar lagi. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Kemudian, Asmaul Husna itu terdiri dari berapa atau berapa jumlah dari Asmaul Husna? Asmaul Husna itu terdiri dari 99. Yang diantaranya yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu Asmaul Husna tentang Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Di antara 99 Asmaul Husna. Di antara yang 5 ini ada yang sudah bisa hafalkan? Ya, coba yang lain. Jangan hanya Fadil terus. Supaya bisa juga yang lain. Ada dari perempuannya? Oh iya, ada. Silakan, maju hafalkan. Yang lain dengarkan ya, jangan ada yang ribut. Supaya bisa menghafal Asmaul Husna. Walaupun tidak hafal semua, kita ansur-ansur hafal dari misalnya dari Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam itu sudah cukup. Nanti lama-kelamaan kita akan hafal sampai 99. Tapi yang perlu kita ketahui pada materi hari ini yaitu Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Iya. Ada yang sudah tahu artinya Al-Mu'min? Apa? Al-Malik. Oh, belum ada. Kalau Al-Malik artinya ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, belum ada. Sekarang dengarkan. Kalau belum ada yang tahu arti tentang Al-Malik, Al-Malik di sini artinya Maharaja atau Maha berkuasa atau menguasai. Kemudian dari Al-Malik kita melangkah pada Al Al-Aziz. Al-Aziz, ada yang tahu artinya Al-Aziz? Al-Aziz, ada yang tahu? Oh, ada yang tahu. Bagus. Al-Mu'min, ada yang tahu juga? Oh, belum ada. Kalau Assalam, ada yang tahu artinya Assalam? Kalau Assalam itu adalah Maha Maha Sejahtera. Kalau Al-Mu'min, ada yang tahu Al-Mu'min? Arti dari Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Maha Suci. Apalagi yang belum, yaitu Al-Qudus. Di antara Asmaul Husna yang 5 ini, siapa yang bisa sebutkan? Ada yang sudah bisa sebutkan?
Ya, kelima-limanya Asmaul Husna. Ya, ada. Ada ya. Siapa yang bisa sebutkan, bisa maju di depan. Di depan sebutkan tentang Asmaul Husna yang 5. Ya, dari kelima Asmaul Husna, kalau sudah ada yang bisa menyebutkan, silakan maju ke depan. Belum menyebutkan artinya ya, tapi kalau sudah ada yang bisa menyebutkan dengan artinya, boleh. Lebih bagus lagi. Ya, sudah ada. Sekarang kita lanjutkan dengan menyebutkan Asmaul Husna dengan artinya. Menyebutkan Asmaul Husna dengan artinya. Kira-kira ada yang bisa sebutkan dengan artinya. Ya, kalau memang belum ada, sekarang dengarkan. Kalau Al-Malik artinya Maharaja, kemudian Al-Aziz artinya Maha Mulia, kemudian Al-Qudus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min artinya Maha Memelihara dari keamanan atau kedamaian. Ya, kalau ada yang sudah bisa menghafal dari Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, Ibu kasih nilai atau hadiah yang bisa diterima pada hari ini. Hadiahnya nanti kalau sudah hafal atau sudah bisa menyebutkan dengan artinya, menyebutkan Asmaul Husna tersebut dengan artinya. Kalau yang sudah bisa menyebutkan dan mengartikannya, Ibu guru kasih nilai 100. Oh, ada siswa yang sudah pintar. Ada ada yang sudah menghafal sampai 10. Nanti pertemuan berikutnya kalau ada lagi yang bisa hafal, misalnya dari 10 sampai 15, Ibu guru tambah lagi nilainya. Iya. Nah, sekarang untuk Asmaul Husna pertemuan berikutnya, nanti kita akan menghafal dari yang pertama ya, dari yang pertama sampai yang kita pelajari hari ini, kalau bisa dengan yang Asmaul Husna jangan hanya 5 yang dihafal. Kalau perlu dihafal sampai 99. Bisa? Ya, bisa. Insya Allah bisa. Karena kalian kalau lagu-lagu bisa dihafal. Apalagi Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Sambil kita main-main atau sambil membantu orang tua bisa kita nyanyi-nyanyikan. Atau setelah sholat bisa kita membaca atau menyebutkan dengan nama-nama Allah yang baik. Misalnya dalam sholat itu kita bisa menyebutkan dengan ya Ar-Razak, ya Rajab, itu adalah doa. Kalau mengucapkan Asmaul Husna itu adalah salah satu dari doa. Salah satu dari doa bisa dikatakan doa zikir, bisa dikatakan doa keseharian. Apabila kita sudah hafal, maka bisa kita menyebutkan Asmaul Husna sesudah sholat. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa ya semuanya bisa menghafal. Ya, dengan melalui menghafal itu kita bisa hidup tenang, kita melihat tetangga yang sedang mengalami kesusahan, kita bisa membantu. Kita lihat yang kotor bisa kita membersihkan karena itu ada tadi Asmaul Husna tentang Maha Suci, Maha Suci. Yang yang tentang Al-Qudus yang artinya Maha Suci. Jadi bagi kita umat Islam,
perlu kita terapkan kebersihan supaya tetap kita hidup tenang, hidup sehat. Karena ada pepatah, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya. Jadi kena dengan Asmaul Husna tentang Al-Qudus. Al-Qudus yang artinya Maha Suci. Ya. Kemudian Assalam. Assalam juga memiliki arti bahwa Maha Sejahtera. Jadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu Assalam itu perlu sekali. Kemudian, kalau ada misalnya yang teman kita yang kita dengar memberi salam, itu wajib hukumnya kita menjawab salam itu. Itu hukumnya wajib. Kalau memberi salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Biar bukan kita yang disalami, wajib kita menjawab kalau kita mendengar kata salam itu, yaitu assalam. Misalnya, kalau kita masuk dalam rumah harus kita memberi salam. Iya, ada yang bertanya sampai di situ? Ada sampai di sini materinya ada yang bertanya? Ya, sudah jelas ya, sudah mengerti. Ya, sekarang sebelum Ibu tutup, saya akan bagi kelompok untuk kita mengerjakan tes atau soal. Kita bagi kelompok ya, karena materinya kita hari ini ada 5 Asmaul Husna. Jadi Ibu akan bagi secara berkelompok, 5 kelompok ya. 5 kelompok, ada yang 3 orang, ada yang dalam satu kelompok itu ada yang 2 orang, ada yang 3. Jadi tidak menentu ya, sesuai kehadiran siswa pada hari ini. Ibu akan bagi kelompok ya, supaya kita mengerjakan soal dengan bekerja kelompok. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Untuk kelompok Al-Malik terdiri dari 3 orang dan pertanyaannya ada 2 item atau 2 nomor. Kemudian kelompok Al-Qudus. Al-Qudus terdiri dari 3 orang. 3 orang juga ya. 3 orang. Dan pertanyaan yang sama, 2 nomor juga. Kemudian kelompok Al-Aziz. Kelompok Al-Aziz terdiri dari 4 orang. 4 orang dalam satu kelompok ini tidak menentu ya jumlah kelompoknya, jumlah pesertanya. Ada kelompok Al-Aziz ada 4 orang dengan soal yang sama. Kemudian kelompok Assalam. Kelompok 4 ya, kelompok Assalam. Kelompok Assalam ada 3 orang. Kemudian kelompok Al-Mu'min. Al-Mu'min ini ada 3 peserta. 3 peserta dalam kelompok Al-Mu'min. Dengan soal yang sama, soalnya yaitu jelaskan pengertian Asmaul Husna beserta dengan jumlahnya dan artinya masing-masing. Artinya dari kelompok tersebut. Kalau kelompok Al-Qudus, berarti Al-Qudus yang dicari artinya dengan penjelasannya. Kemudian soalnya berapa jumlah Asmaul Husna. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok Al-Qudus, begitu juga pertanyaan yang sama. Sesudah mengerjakan pertanyaan ini, mengerjakan soal, akan dipresentasikan sesuai kelompoknya masing-masing. Iya, sekarang silakan dikerja. Kalau sudah selesai, bisa dipresentasikan di depan kelas. Iya, silakan dikerja dulu. Dikerjakan sesuai soal yang sudah disebutkan tadi.
Masing-masing kelompok mengerjakan ya. Ya, dikerjakan dengan tenang, dipikirkan baik-baik supaya jawabannya tidak salah-salah. Tiap kelompok mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ya, sudah selesai semua. Ya, kalau sudah, karena waktu sudah mendekati selesai, jadi untuk kerja kelompoknya bisa kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Sebelum kita akhiri, saya simpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min pada penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus amalkan tentang Asmaul Husna, yaitu kita menerapkan tentang salam, kemudian kebersihan. Kalau ketemu temannya atau orang tua, lebih-lebih orang tua atau gurunya harus memberi salam supaya apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang pertemuan kita hari ini nanti kita lanjut untuk pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Masih ada kaitannya dengan materi hari ini ya. Iya. Jadi sebelum saya tutup, saya mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca sama-sama Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari Ibu Royani, Ida ya, Royani, Bu. oh, Ida Royani, maaf, Iya, Ibu Ida Royani. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida Royani. yes. Ya, Iya, makasih, Bu. terima kasih. Saya tutup, Ibu. Di stop kan saja rekamannya. Iya, makasih, Bu. Assalamualaikum. Rekamannya di stop kan, rekaman.